adalah adanya sebuah tekanan liquidity dan juga liquidity yang berada di area ini. Nah, saya kan mention above this area ini akan menjadi invalid level buat dia koreksi. Tapi selama Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayaga. So hari ini hari Senin kita akan membuat Monday Market Review seperti biasanya. Sebelum kita memulai Monday Market Review, kita akan melihat kalender ekonomik di minggu ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini, di hari ini, hari Senin, tanggal 10 April 2023, itu ada beberapa negara yang lagi holiday, bank holiday. Di antaranya mungkin ada Inggris, Jerman, Switzerland, Prancis, Australia, Hong Kong, New Zealand, dan UK juga. Nah, di tanggal 11 di hari Selasa, kalau kita lihat di sini ada satu high impact speech ya dari USD jam 11 malam besok. Terus di hari Rabu itu kita bisa lihat di sini ada CPI. Jadi ada CPI yang kemungkinan besar akan membuat market itu lebih volatile daripada biasanya. Jadi teman-teman bisa catat di hari Rabu itu ada CPI jam setengah 8 WIB. Terus di hari Kamis setelah CPI entar subuhnya itu ada FOMC juga. Jadi jam 1 malam mungkin itu ngasih high impact juga. Terus di hari Kamis jam 1 siang ada GDP dari GBP. Terus ada manufacturing production. Terus ada Jerman CPI juga di sini. Nah, terus ada PPI. Jadi di hari Kamis juga ada PPI, which is itu akan memberi volatile juga kepada market. Nah, di hari penutup di hari Jumat ini teman-teman bisa lihat ada 1-2 news high impact dari USD. So jadi setelah kita melihat ya semuanya itu di economic calendar, kita bisa melihat ada beberapa news high impact yang mungkin bakal berdampak banget di market nantinya. So kita langsung aja masuk ke dalam chart. Mari kita review dari forecast yang sudah kita buat ini. Kita bisa cocokkan kepada newsnya nanti. Kalau teman-teman nggak mau take high risk, kalian teman-teman juga bisa nggak trading ketika ada news. Oke. Nah, di sini kita berada di chart gold di time frame 30 menit. Nah, kalau teman-teman lihat di sini di 30 menit time frame gold seringkali nge-grab trendan liquidity. Terus dia masuk ke area order block dan melanjutkan lagi kenaikan. Di sini juga ada nge-grab trend liquidity, masuk ke order block terus melanjutkan lagi kenaikan. Nah, dari forecast kemarin di minggu kemarin di MMR minggu lalu itu kita sudah nge-forecast gold, which is gold ini sudah berada di area yang sudah kita buat ketika MMR minggu lalu. Nah, kalau kita lihat dari area ini, gold ini sudah berhasil koreksi sedalam 430 pips. Oke, koreksi 430 pips setelah memasuki zone yang sudah kita buat di MMR sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari 15 menit, saya akan bedah sedikit kenapa gold ini bisa turun di area ini. Yang pertama, first thing yang saya lihat di sini adalah adanya sebuah trendan liquidity
dan juga liquidity yang berada di area ini. Nah, saya kan mention above this area ini akan menjadi invalid level buat dia koreksi. Tapi selama dia masih di dalam zone ini, maka itu ada potensi buat gold ini koreksi dulu sebelum melanjutkan tren yang sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat di 15 menit ini memang tidak terlihat reason apa yang telah dibuat oleh gold ini. Tapi kalau kita turunin lagi ke 5 menit, di sini kita akan menemukan sebuah liquidity gap yang dimana pada saat itu gold ini sendiri nge-grab area liquidity ini dan juga trendline liquidity. Nah, setelah dia nge-grab liquidity, dia membuat low di sini. Dia membuat break of structure. Setelah dia break of structure, dia masuk lagi ke area order block dan ngebuat boss lagi. Nah, di sini juga ada boss lagi. Jadi hal kecil ini bisa berimpact sangat besar buat gold ini. Walaupun kita ngelihatnya di lower time frame. Tapi walaupun kita ngelihat di lower time frame, kita juga sudah membuat zone ini versi dari high time frame. Jadi kalau kita lihat di 4 hours, ini adalah area imbalance yang sudah saya mark. Nah, di sini dan terlihat gold ini respect terhadap area imbalance dan dia ngasih kodenya berupa liquidity swap yang sudah sangat rapi terbentuk di time frame 5 menit. Inilah the art of smart money concept yang menurut saya pribadi kalian harus tahu hal-hal yang seperti ini. Oke, karena dari sini pun kita bisa melihat masih gold ini masih tertahan terhadap trendline yang sudah di break kemarin. Jadi untuk sekarang ini mungkin bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, gold ini bisa membuat lower high dulu, dia bullish buat lower high, baru nanti bisa melanjutkan lagi penurunannya. Jadi area ini kan menjadi area fresh liquidity swap. Nah, berarti area order block itu akan kita pantau di sini. Kita kasih warna, coba kita kasih warna biru. Oke, warna biru. Terus kita turunin lagi ke 1 hour. Nah, dari 1 hour ini sendiri yang kita lihat di chart secara candlestick ya. Ini kita kecilin, kita ambil 50%, kurang lebih stop loss 40 pips dan area entry kemungkinan besar bisa di 2028. Kalau kita lihat di sini ada satu order block yang sudah direspekkan, dia buat low, naik lagi, ngebuat low lagi. Nah, berarti kita akan memiliki dua fresh order block. Coba yang abu-abu saya hilangin dulu. Nah, di sini kita punya dua fresh order block. Yang pertama, kita akan menunggu change of character di area ini. Yang kedua, area paling dekat buat gold untuk koreksi adalah di area ini dan di area ini. Jadi area 2 ini semisal tidak ada confirmation as a change of character, maka ini akan menjadi area adjustment. Berarti kita bisa melihat di high-nya dia, mungkin di high time frame-nya mungkin bisa kita ambil di area ini. Karena dia solid banget bearish.
Dan di sini juga kita akan melihat respon buat gold. Jadi selama dia nggak ngasih confirm as a change of character, maka kita jangan entry dulu. Tapi kalau dia udah ngasih rejection, maka di sini kita bisa cari peluang entry. Nah, change of character yang saya maksud itu adalah change of character seperti yang dibuat di awal tadi di 5 menit time frame. Jadi di 5 menit time frame ini dia benar-benar clear buat lo, terus balik lagi ke sini buat lo lagi. Ini udah change of character, melihat adanya liquidity yang di grab oleh si gold ini sendiri. Oke. Nah, mungkin itu untuk gold ya. Terus kita cek dari DXY. Daily DXY, seperti yang kita lihat, DXY sudah memasuki area ini yang sudah sempat kita buat juga di MMR sebelumnya. Cuman dia di sini agak lewat ya sedikit. Coba kita bedah lagi dari 4 jam. Nah, dari 4 jam di sini dia agak lewat dari area fresh demand yang sudah kebentuk after swap ini. Terus coba kalau kita cek di 1 hour. Nah, di 1 hour ini ada satu buah zone, tapi belum di hit juga oleh si DXY. Berarti kan dia ngerespectnya dari area ini. Nah, ini yang warna biru. Nah, kita ubah menjadi warna mitigate. Nah, jadi kalau kita lihat dari chart ini sendiri, dari 1 hour DXY ini masih memiliki satu zone yang bisa menahan dia untuk tidak turun lagi. Dan kalau kita lihat di area ini, di sini ada zone yang direspect oleh si DXY. Kalau kita lihat chart yang sekarang, dia ini lebih dominan bearish. Jadi di sini kalau kita lihat ada internal structure yang kebentuk bullish di lower time frame. Kemungkinan besar tujuan bullish ini bisa aja ke area yang belum di tap. Jadi dia bisa bullish ke area ini, terus dia turun lagi, ngetap di 1 hour zone, baru di sini dia ngasih reverse yang sesungguhnya. Jadi antara dua ini kita bisa melihat dan menunggu ya apa yang diberi reaksinya oleh si DXY ini sendiri, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kita bisa menunggu untuk nge-short di area extreme order block, dan juga kita bisa nge-buy di area extreme demand-nya. Oke. Itu untuk DXY. Terus kita juga ada GBP JPY ya di sini. Seperti biasa. Nah, kalau kalian lihat dari MMR sebelumnya, ini dari dari historinya si GBP JPY ini nggak ada yang saya delete. Oke, ini nggak ada yang saya delete. Kalau kita lihat di sini ada extreme order block dan sudah di mitigate. Kalau kita lihat ini udah mendekati 50% zone. Nah, buat teman-teman yang nonton MMR sebelumnya, ini saya sudah mention berkali-kali bahwa si GBP JPY ini bakal koreksi ketika memasuki area ini. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini sudah ada break of structure, yang dimana hal yang harus kita lihat di sini adalah dari area ini. Ini mungkin menjadi area order block di lower time frame.
Coba kita lihat di 15 menit. Nah, di sini ada mini order block. Kalau kita zoom in, di sini ada order block. Di sini juga ada order block. Nah, yang memberi penurunan yang sangat signifikan adalah order block yang ini. Maka kita bisa ambil yang pertama 50%, terus kita bisa mark area yang memberi penurunan sangat signifikan. Jadi di sini kita bisa ubah jadi warna biru. Nah, warna biru. Dan hal yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu harga masuk lagi ke area ini. Kita bisa pasang sell limit di sini, sell limit untuk agresif entry, atau kalau kita nggak mau agresif, kita bisa nunggu dia naik sini, nunggu change of character, baru kita eksekusi ketika sudah memiliki change of character. Jadi ini untuk update dari GBP JPY. Next, coba kita forecast dari Euro GBP. Nah, Euro GBP harapannya adalah Euro GBP ini bisa turun ke area order block yang sudah kebentuk ini. Cuman kalau kita lihat dari daily time frame, Euro GBP ini masih berada di area ini. Masih berada di area tengah-tengah ya, antara supply demand atau order block, masih berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kalau kita lihat secara detailnya lagi ke lower time frame. Nah, di sini ada sebuah liquidity yang sudah di grab. Terus ini juga ada sebuah order block yang sudah di mitigate. Nah, ini kalau kita lihat sebagai area fresh, itu masih berada di area ini. Sebagai fresh area, ini kita bisa manfaatin. Kebetulan juga di sini ada liquidity. Kita bisa melihat reaksinya dari si Euro GBP ini gimana. Ini juga di lower time frame masih ada potensial buat dia naikin, karena di sini after swap dia membentuk order block. Maka di area lower time frame di situ pasti ada zone yang sudah saya mark di sini. Dia sudah nge-tap. Nah, berarti saya akan mencari sell buat si Euro GBP jika dia berhasil respect terhadap area yang sudah saya buat ini. Simpelnya, di area-area yang sudah saya buat ini kita akan menunggu konfirmasinya berupa perubahan struktur trend di lower time frame atau adanya karakter baru yang tercipta, sehingga ketika dia turun di area ini kita bisa coba melihat peluang buy-nya dia untuk ngikutin tren besarnya dia. Nah, di sini masih ada beberapa zone yang belum dimitigasi oleh si Euro GBP ini sendiri. Nah, ada satu lagi dari USD CAD, saya pengen update sedikit. Nah, dari USD CAD ini sebelumnya kita sudah nge-mark zone yang ini menjadi area ya. Tapi kalau kita lihat dari respon candlesticknya ini, dia nggak ada ngasih tanda-tanda change of character ketika masuk area ini, maka saya skip trade-nya. Terus saya menunggu lagi di area ini, saya sudah pasang alarm tapi dia tidak nge-tap, dia cuma hampir aja menyentuh
hampir menyentuh, tapi dia menyentuh area imbalance yang tercipta di sini. Dia nyentuh imbalance dan dia bulls. Nah, tapi selagi dia masih belum ngetap zone ini, saya masih punya harapan ya buat dia ngetap lagi, baru dia lanjut naik lagi. Mungkin itu yang saya tunggu buat USD CAD, karena kalau kita lihat dari trennya di sini dia lagi bullish trend. Dia lagi bullish trend banget. Mungkin kita bakal menunggu dia nge-swap karena liquidity dan masuk ke order block ini, lalu dia ngasih respon lagi bullish lagi buat USD CAD. Nah, sini kalau kita lihat masih menjadi 50% zone-nya dia, dan kalau kita lihat di area ini juga area ekstrim demand yang bisa kita pantau juga. Kalau misalkan ini bablas, nah ini juga area ekstrim setelah area yang ini. Kalau masih ngedown berarti nge-swap liquidity-nya itu dia nge-fill order block yang tercipta ini, karena dari rally base rally ini atau impulse correction itu di sini sangat bagus. Oke, itu untuk USD CAD. Dan the last one kita coba di GBP USD. Nah, GBP USD seperti yang saya harapkan, dimana di sini ada trendline ya. Harapannya trendline ini bakal di swap. Oke. Nah, kalau kita lihat dari trendline yang sebelahnya, ini sudah di swap. Ini juga ada liquidity. Saya membuat strong supply di area ini. Oke. Strong supply. Nah, kalau kita lihat strong supply yang saya maksud adalah area yang memberi penurunan yang sangat signifikan dan menghasilkan sebuah break of structure di sini atau BOS. Jadi area ini sudah dimasuki oleh si GBP USD setelah dia nge-swap liquidity ya di sini. Nge-swap liquidity trendline masuk ke 50% area dan boom. Dia ada pergerakan sekitar 130 pips. Nah, sekarang kalau kita lihat dari lower time frame, di sini akan terjadi liquidity lagi, trendline liquidity lagi, yang dimana bakal mencari area yang belum termitigate di sini. Kalau saya lihat ada area yang paling dekat itu berada di area ini. Ini kan sudah di mitigate. Nah, ini masih fresh nih harusnya. Kita bakal melihat change of karakternya di area ini. Oke, di harga ini kita pasang alarm. Prepare to sell. Nah, harapannya adalah dari high time frame dia bakal masuk di fresh zone after swap liquidity ini, baru dia bakal melanjutkan kenaikannya dia lagi. Oke. Alright, mungkin itu aja dari saya untuk MMR kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini, di like video ini, dan di share ke teman kalian yang belum memiliki watchlist di minggu ini. Saya Yudi Biswega, thank you for watching.